Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام. أما بعد أخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana karunia-Nya, kenikmatannya serta hidayahnya yang membuat kita bisa hadir menghadiri kewajiban kita salat subuh ini. Kemudian kita bisa duduk di sini berbagi ilmu, belajar bersama. Semua adalah pertolongan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti salah satu poin yang akan dibicarakan dalam pembahasan kita, demikianlah seharusnya seorang hamba ini ketika mendapati kebaikan-kebaikan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah datang kebaikan itu kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba ini adalah hamba yang lemah, hamba yang banyak kekurangan, hamba yang masih penuh dosa. Maka semoga dengan rasa syukur ini Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih kita di hari yang mulia ini, di hari Jumat, di antara sunnahnya adalah memperbanyak salawat dan salam. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita pada surat Al-Kahfi. Qadarullah ya, bulan ini ganjilnya pas ada halangan terus. Jatahnya surat Al-Fatihah. Jumat pertama saya safar, kemarin mungkin sedang persiapan. Jadi kita lanjutkan dulu surat Al-Kahfi-nya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan surat Al-Fatihah setelah ini, insyaallah. Kita masuk kepada ayat yang ke-97 dari surat Al-Kahfi, di mana cerita terakhir. Apa cerita terakhir? Dzulqarnain sudah berhasil membangun dinding pembatas antara kaum yang meminta dibuatkan dinding pembatas dengan Ya'juj Ma'juj, yang terbuat dari apa?
potongan besi yang disusun ke atas menjulang tinggi, kemudian disiram dengan cairan tembaga. Kemudian Raja Dzulqarnain mengatakan sebagaimana Allah sebutkan, famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka tidak mampu untuk apa? Memanjatnya. Siapa mereka di sini? Ya'juj dan Ma'juj. Karena ini adalah dinding yang tinggi. Dan tentunya terbuat dari apa tadi? Besi, dari logam. Logam itu cenderung apa? Licin, halus begitu ya. Maka susah tentunya memanjat sesuatu yang demikian. Wa mastata'u lahu naqba, dan tidak mampu pula mereka untuk apa? Melubanginya. Qauluhu ta'ala, kemudian kita baca keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari ayat ini. Beliau mengatakan firman Allah yang mengatakan famasta'u. Apa bedanya dengan kalimat yang kedua? Di sini ista'u dan istata'u. Maknahuma wahidun. Makna keduanya sama. Tidak mampu. Wa sabaqa fi qissati Musa ma'al Khidir. Dan ini juga berlalu dua kalimat ini ketika kita membicarakan apa? Kisahnya Nabi Musa dan Khidir. Di mana Khidir sempat mengatakan kepada Nabi Musa, malam tasti, tanpa adanya apa? Tak di tengahnya. Di kalimat yang lain dikatakan malam tastati. Jadi ini bukan kalimat yang baru dalam kisah ini, cuman memang sebelumnya menggunakan fiil mudhari, sedangkan di sini menggunakan fiil madhi mabni. Mabni apa ini? Fiil madhi kan mabni. Mabni apa ini? Dhammah. Istata'u. Kenapa mabni dhammah? Karena bersambung dengan wawu jamaah ya. Di murojaah gitu ya. Maka maknanya sama. Tapi kemudian beliau menambahkan keterangan an yadharuhu, yakni an yas'adu alaihi. An yadharu maksudnya apa? Memanjat. Li'annahu alin, karena ini apa? Tempat yang tinggi. Wa li'anna adh-dhahira annahu amlasu, dan karena secara zahir kalau kita memahami kisah ini amlas. Berarti amlas itu dari bahasa Arab gitu ya. Nah, ya. Dan fungsinya amlas untuk menghaluskan. Amlas di sini juga artinya permukaan yang halus. Ini namanya amlas. Dinding ini dikatakan amlas. Fahum la yastati'una an yas'adu alaih, maka mereka yaitu Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa, tidak mampu untuk memanjat di atas dinding pembatas tadi. Wa mastata'u lahu naqba, dan mereka tidak mampu untuk apa? Melubanginya, menghancurkannya. Lam ta'ti ta'u fil fi'lil awwali ista'u wa atat fihi thaniyan. Huruf ta itu tidak ada di kata kerja yang pertama tadi, famasta'u. Sedangkan pada kalimat yang kedua atau kata yang kedua datang kata atau huruf ta.
Dan dalam bahasa Arab, meskipun tadi dikatakan apa? Antara ista'u dan istata'u itu maknanya sama, tapi ada kaidah juga mengatakan wa ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jazakallahu khair. Dan bertambahnya bangunan menunjukkan pertambahan makna. Ini yang kadang kita sebutkan keterbatasan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arabnya sendiri, setiap perbedaan kata, setiap pertambahan huruf ada tambahan apa? Makna. Maka sebenarnya tidak sama persis, meskipun kita katakan di awal maknanya sama. Ayyuhuma asyakku an yas'adul jabala au an yanqabu hadzal hadida. Maka kalau kita ingin melihat perbedaannya, kita melihat dari sisi mana? Mana yang lebih susah. Kira-kira memanjat dinding tadi dengan melubanginya mana yang lebih susah? Al-jawab. Atsani as'abu, yang kedua yang lebih susah. Memanjatnya itu dianggap lebih mudah. Maka di situ tanpa menggunakan tak. Penambahan tak menunjukkan apa? Usaha yang kedua lebih susah dibandingkan usaha yang pertama. Li'an kun bin nahasi, karena ini adalah apa? Potongan-potongan besi yang diikat dengan tembaga. Fasaru la yastati'una zuhuruhu li'uluwihi wa mulasatihi fima yadharu wa lam yastati'u lahu naqban li salabatihi wa quwwatihi. Maka mereka tidak mampu memanjatnya karena sangat tinggi dan sangat halus, dan ini yang nampak, dan mereka juga tidak mampu untuk melubangi karena apa? Kokoh dan kuatnya. Idzan, kalau begitu kita bisa menyimpulkan sara saddan mani'an. Jadi apa? Dinding yang sangat kuat yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj tadi. Wa kafallahu syarra haula'il mufsidin wa hum Ya'juj wa Ma'juj. Maka Allah mencukupkan. Bertambah Mas Rodi volumenya. Dikurangi aja. Maka Allah mencukupkan keburukan mereka, perusak siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Dan di sini menunjukkan ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan Allah yang mencukupkan apa? Keburukan. Padahal yang membangun dinding tadi siapa? Dzulqarnain. Jadi bahwa kebaikan itu dikembalikan, dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada unsur usaha manusia. Karena unsur usaha manusia itu juga dari kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita merasa telah berbuat semuanya. Apa yang kita perbuat itu hanyalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa kata Dzulqarnain setelahnya? Qala hadza rahmatun min rabbi. Waalaikumsalam. Ini adalah apa? Rahmat, kasih sayang Allah. Fa idza jaa wa'du rabbi, dan apabila nanti datang janji dari Tuhanku, ja'alahu dakka, Allah akan menjadikannya apa? Hancur.
Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Tuhanku itu apa? Benar. Tidak mungkin kita menghindari apa yang Allah pastikan, apa yang Allah janjikan. Qaulu ta'ala, qala hadza rahmatun min rabbi. Firman Allah yang menceritakan perkataan Dzulqarnain ketika Dzulqarnain mengatakan ini adalah kasih sayang dari Tuhanku. Qalaha Dzulqarnain, ini dikatakan oleh Dzulqarnain, wangdur ila ibadillahi salihin. Dan ini fakta lain yang membuktikan bahwa Dzulqarnain itu adalah hamba yang saleh. Yang sedari awal sudah kita singgung, tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang barat. Gitu ya. Seorang raja yang sewenang-wenang atau raja yang punya penyimpangan orientasi seksual dan sebagainya. Maka kalau mereka punya gambaran itu, ya bukan ini berarti. Dia adalah seorang hamba Allah, seorang raja yang saleh. Sehingga Syekh Utsaimin mengatakan, lihatlah, inilah gambaran hamba Allah yang saleh. Kaifa la yasniduna ma ya'malunahu ila anfusihim, di mana mereka tidak menyandarkan apa yang mereka kerjakan kepada dirinya sendiri. Maka ini yang tadi kita singgung, mari kita berkaca diri terhadap diri kita masing-masing. Apakah kemudian ketika kita mendapatkan kebaikan, bisa melakukan kebaikan, kemudian merasa apa? Saya sudah berbuat ini dan itu. Maka kalau kita masih seperti itu, ya berarti belum sampai kepada derajat hamba yang saleh. Hamba yang saleh adalah menyandarkan kebaikan yang dia kerjakan, kebaikan yang dia dapatkan kepada siapa? Allah saja. Walakinnahum yusnidunahu ila Allahi azza wa jalla wa ila fadlihi. Akan tetapi mereka menyandarkan kebaikan tadi kepada siapa? Kepada Allah dan kemurahannya. Walihada lamma qalat an-namlatu hina aqbala Sulaimanu bijunudihi ala wadin namli. Oleh karena itu, dalam kisahnya Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman melewati bangsa semut, melewati lembah semut, gitu ya. Kemudian apa? Mungkin apa? Komandannya semut juga merintahkan untuk semut apa? Liangnya, gitu ya, ke rumahnya agar tidak terinjak oleh pasukannya Sulaiman. Qamat khatibatan fasihatan, maka berdirilah, gitu ya, dikatakan komandannya semut tadi seakan berkhutbah dengan kalimat yang fasih. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, wahai semut-semut, masuklah ke, la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai menginjak kalian siapa? Sulaiman dan pasukannya sedangkan mereka tidak merasakan. Artinya semut ya kecil, kadang kita berjalan tidak memperhatikan terinjak. Mendengar ini, apa kata Nabi Sulaiman? Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Nabi Sulaiman pun tersenyum dalam keadaan tertawa dari perkataan siapa? Semut tadi. Kemudian mengingat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah ciri hamba yang saleh. Begitu mendapatkan kebaikan yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
Wahai Tuhanku, berilah petunjuk kepadaku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada diriku dan orang tuaku. Maka subhanallah, itu ya, kita mendapatkan kebaikan dan masih minta untuk ditunjukkan kebaikan lain. Apa itu? Bisa bersyukur. Karena bisa bersyukur juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini pembahasan yang seringkali kita dengar dari para ulama. Orang mendapatkan nikmat itu kenikmatan dari Allah. Orang mampu bersyukur itu kenikmatan dari Allah yang menuntut untuk bersyukur lagi. Maka hidup ini seharusnya tidak pernah berhenti dari bersyukur. Karena datang kebaikan kita dituntut untuk bersyukur. Ketika kita bersyukur itu juga kebaikan yang menuntut kita untuk bersyukur yang lainnya. Jadi kita katakan kemarin, ini doa khususnya ketika orang masuk usia berapa? 40. Dan 40 di sini hitungan apa? Hijriah ya. Yang merasa masih 38, 39 ternyata sudah lewat. Itu ya. Telat doanya, itu ya. Subhanallah. Dan usia 40 itu usia krusial. Apa persimpangan jalan antara jalan kebaikan dan jalan keburukan. Karena setelah 40 orang akan terbiasa dengan kebiasaan sebelumnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang untuk apa? Bisa berubah. Tapi itu sedikit. Maka syukurilah yang sudah lewat 40 masih Allah jaga atau Allah tunjukkan kepada jalan kebaikan. Semoga Allah selalu menjaga kita semua. Wa an a'mala salihan tardahu, dan tunjukkan aku supaya beramal kebaikan yang Engkau ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkanlah diriku dengan kasih sayangmu termasuk hamba-hambamu yang saleh. Luar biasa doa ini, itu ya. Walaupun kita katakan tadi ya, khususnya ketika kita melewati titik 40 tahun, tapi bukan hanya sekali kita baca. Setiap saat, setiap waktu doa ini layak untuk dibaca. Aidan, maka demikian pula siapa? Dzulqarnain rahimahullah. Qala hadza rahmatun min rabbi. Ketika dinding pembatas yang sangat kokoh tadi sudah jadi, gitu ya, tidak dipamerkan, ini loh hasil kerja saya, bukan, ini adalah rahmat Allah. Jadi subhanallah. Jadi kalau membangun sesuatu jangan dipamerkan, gitu ya. Tapi katakan sebagai apa? Ini rahmat Allah. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita, gitu ya, menyadari bahwa apa yang dikerjakan itu rahmat Allah, gitu ya. Semoga menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, gitu ya. Menyadari bahwa itu bukan apa? Kehebatannya, bukan hasil kerjanya, tapi apa? Karunia dari Allah. Artinya walaysa bihauli wala quwwati, ini bukan usaha saya, bukan kekuatan saya, walakinnahu rahmatun bi wa rahmatun billadzina talabu minhu sadda. Akan tetapi itu kasih sayang Allah terhadapku dan kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang meminta dibuatkan dinding. An hasala hadzal radmu al-mani'u, terjadinya apa? Dinding logam yang kuat ini yang bisa menghalangi dari Ya'juj dan Ma'juj. Tapi apa yang ada di dunia
semuanya apa? Fana. Jadi ini menyadarkan kita, kalau kita mimpinya yang tertinggi, cita-cita kita tertinggi hanya dunia, bagaimana? Rugi. Karena sebanyak apapun dunia, kita katakan apa? Dia sedikit. Coba lihat, orang paling kaya sekarang dengan harta yang sampai ribuan triliun, sedikit atau banyak? Nah, tergantung. Kalau dibandingkan dompet saya ya banyak gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kekayaan yang ada di dunia, sedikit sekali. Lawang kekayaan yang ada di dunia itu bisa dinikmati manusia dari awal sampai akhir, dan dia punya sebagian, gak bisa memiliki semuanya. Itu sedikit. Dan sekuat apapun bangunan yang dibangun di dunia, dia akan hancur. Maka bangunan-bangunan itu ada usianya. Jadi seharusnya kalau nuruti aturan di negara-negara maju itu kan apa? Kalau sebuah bangunan telah melewati usia tertentu, dia harus dihancurkan, dirobohkan, diganti dengan yang baru. Padahal ketika bangun dulu apa? Ya dibuat sekokoh mungkin. Dan itu pula yang terjadi di sini. Makhluk yang sangat perusak, yaitu Ya'juj Ma'juj, itu tidak bisa merusak dinding ini, saking kuatnya. Tapi Dzulqarnain mengingatkan, nanti kalau janji Tuhanku datang, fa idza jaa wa'du rabbi ya'ni bi khuruji haula'il mufsidin, di mana Allah menjanjikan, menetapkan bahwa mereka nanti akan keluar menjadi tanda hari kiamat. Ja'alahu dakka'an, Allah akan menjadikannya apa? Dakka, yakni ja'ala hadzal sadda dakka'an ay munhadiman tamaman wa sawahu bil ardi. Allah jadikan hancur sehancur-hancurnya, rata kembali dengan tanah. Dan itu yang kita bisa saksikan, bangunan-bangunan apa besar ketika dihancurkan ya sudah habis rata dengan tanah, apalagi cuman rumah kita. Maka beliau mengingatkan realita ini. Waqad sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah valid beritanya dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan, wailun lil Arab min syarrin qad iktarab. Celakalah orang-orang Arab. Maksudnya di sini ya bukan orang Arab saja, Arab maupun non Arab, dari keburukan yang telah mendekat. Apa itu keburukan yang mendekat? Futihatil yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhil halqah bi isbihi al-ibham walladhi yalihi. Beliau mengatakan telah dibuka hari ini dari dindingnya Ya'juj Ma'juj seperti ini. Satu apa? Bulatan dengan ibu jari dan yang berikutnya, yaitu jari telunjuk. Itu di masa Nabi SAW sudah lubang segitu. Berarti setelah 1400 tahun bagaimana lubangnya? Wallahu a'lam. Terjebak ya. Iya, tapi ada hadis yang lain mengatakan setiap kali mereka bisa melubangi apa? Ketika pulang balik asalnya. Alhamdulillah. Kalau teorinya ya tadi, wong sudah 1400 tahun dari hari itu, mestinya lubangnya sudah semakin besar. Tapi Allah kehendaki setiap kali mereka di sore hari sudah mampu melubangi lubang yang cukup besar, apa? Pulang besok balik lagi. Sampai nanti waktunya mereka diizinkan untuk keluar. Karena kemudian mereka tidak mengatakan apa?
insya Allah. Jadi ketika mereka selesai sore hari, besok kita akan teruskan. Ternyata besok sudah kembali, menutup kembali. Sampai kemudian mereka mengatakan di Allah. Maka Allah izinkan mereka bisa melubangi dinding tersebut. Yani syai'un yasirun lakin ma dhahara fiha asy-syaq la budda an yatawassa. Artinya ini memang lubang yang kecil, akan tetapi sesuatu yang sudah berlubang lama-kelamaan akan apa? Menjadi lebih besar dan akan menjadi kerusakan. Sehingga memang kalau ada celah di dinding, kadang kita melihatnya hanya retakan kecil, tapi kalau itu dibiarkan lama-lama akan menghancurkan bangunan. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku itu pasti benar. Fama huwa hadzal wa'du. Kemudian beliau ingin menekankan kembali meskipun sudah jelas begitu ya. Apa sih janji ini? Apa janjinya? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa ceritanya? Sedikit cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Al-wa'du huwa anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhrijuhum fi akhir zaman. Janji di sini bahwa Allah akan mengeluarkan mereka di akhir zaman. Dan ketika kita berbicara akhir zaman, kita sekarang sudah di akhir zaman. Wa dzalika ba'da khurujid dajjal wa qatlihi yukhrijuhullahu haula. Kapan tepatnya? Setelah keluarnya Dajjal dan terbunuhnya Dajjal. Jadi kalau kita urutkan, yaitu keluarnya Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi keluar, kemudian apa? Muncul Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa. Nabi Isa kemudian membunuh Dajjal. Setelah itu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj ini. Yuhrijuhum fi alamin kathirin mithlal jaradi au aktsara. Allah mengeluarkan mereka di alam yang banyak, artinya bisa melalui banyak tempat, seperti belalang atau bahkan lebih banyak. Alhamdulillah kita ini hidup di tempat yang masih aman-aman saja begitu ya. Jadi kalau di sebagian tempat itu kena serangan apa? Hama. Kadang seperti ini, belalang itu di mana-mana menghabiskan tanaman. Sebagaimana kemarin kalau tidak salah sempat ketika awal musim hujan di Magetan serangan ulat jati gitu ya. Ini analisanya ahlinya katanya begitu ya, karena jumlah burung yang berkurang ditembaki gitu ya, atau dimasukkan dalam sangkar. Dan seperti kemarin mungkin sebagian sempat melihat subhanallah fenomena di mana? Di Mekah ya. Apa itu? Jangkrik gitu ya. Subhanallah seperti itu. Maka gambarannya nanti Ya'juj dan Ma'juj itu mereka datang seperti kawanan belalang tadi. Fayamurru awailuhum ala buhairati tabariyah fayasrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadza marratan ma'un. Saking banyaknya dan saking perusaknya mereka, diceritakan oleh Nabi SAW bahwa rombongan mereka itu melewati sebuah danau yang dikenal dengan apa? Danau Tabariyah. Abad Tigris. Iya. Mulai rombongan yang pertama itu minum, kemudian jalan. Sampai rombongan yang terakhir bagaimana danaunya? Kering.
Ini bisa dibayangkan berapa jumlahnya, gitu ya. Kalau sampai satu danau itu minum. Demikian pula mereka melewati apa? Sebuah perkebunan atau ladang, gitu ya. Itu mereka makan juga habis. Sampai dikatakan di sini dulu pernah ada air. Karena memang benar-benar apa? Kering. Tsumma yuhsaru nabiyullahi Isa wa ashabuhu. Kemudian mereka mengepung Nabi Isa dan pasukan yang tersisa. Jadi pasukan Mahdi dan pasukan Nabi Isa itu terkepung fi Jabalit Tur, di gunung Tur. Wa yalhaquhum masyaqqatun wa yarghabuna ila Allah Ta'ala fi halaki haula. Maka ke dalam keadaan mereka terkepung ini mendapati kesulitan yang sangat. Namanya orang di embargo, tidak punya akses keluar, tentunya dalam kesusahan. Maka mereka pun berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar mereka Ya'juj dan Ma'juj itu dibinasakan. Fayursilullahu alaihim an-naghafa fi riqabihim. Bagaimana Allah membinasakan mereka? Allah kirimkan naghaf. Naghaf itu binatang kecil, gitu ya. Di mana dikirimkan? Di leher mereka atau di riqab ini, tengkuk mereka. Fayusbihuna farsa ka mauti nafsin wahidatin. Maka mereka kemudian binasa semuanya, mati bersama-sama, seakan satu orang yang meninggal. Jadi mati bareng-bareng. Fayusbihuna fi lailatin wahidatin ala, dalam semalam, meskipun jumlah mereka apa? Banyak, mereka mati. Mayyitina mitata rajulin wahidin. Mereka menjadi mayit seperti mayit satu orang saja. Hatta tantinal ardu min raihatihim. Sampai bumi itu menjadi apa? Baunya menyengat, sangat bau karena jumlahnya banyak. Mungkin kawan-kawan yang pernah ke daerah bencana itu bisa merasakan bau ini. Padahal mungkin korban tidak sebanyak dalam kisah Ya'juj dan Ma'juj. Itu padahal juga bekas. Dalam arti mereka mungkin tertimbun bangunan, tertimbun tanah yang tidak sempat dievakuasi, itu bisa menimbulkan bau. Apalagi ini mereka mati di atas bumi langsung, maka menimbulkan bau yang luar biasa. Fayursilullahu ta'ala amtaran tahmiluhum ilal bahri au yursilullahu tuyuran fatahmiluhum ilal bahri. Kemudian Allah mengirimkan hujan yang membawa mereka ke laut, atau mengirimkan burung-burung yang membawa mereka ke lautan. Ada dua riwayat seperti itu, ya mungkin kedua-duanya, gitu ya. Burung tadi yang membawa mereka ke laut, juga hujan banjir yang membawa mereka ke laut. Dan alhamdulillah, dan itu diantara hikmah kenapa laut itu asin. Karena laut itu untuk apa istilahnya, instalasi daur ulangnya bumi itu ya laut. Nyata ke laut. Sayangnya kita membuat sampah yang tidak bisa di daur ulang sama laut. Apa itu? Plastik dan teman-temannya. Nah, sebenarnya Allah sudah menyediakan fasilitas daur ulang, yaitu lautan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa hadhil asya'u nu'minu biha
kama akhbara biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan segala hal ini kita imani karena semua itu benar beritanya sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma kaifa tasilul halu ila dzalik fa hadza amruhu ila Allah azza wa jalla. Sedangkan tentang bagaimana kok bisa nanti Ya'juj dan Ma'juj menghancurkan, jumlah mereka kok bisa begitu banyak, bagaimana mereka bisa mengalahkan mengepung Nabi Isa dan pasukan yang masih tersisa dari kaum muslimin, yaitu nanti. Dan semoga kita tidak bertemu, gitu ya. Keadaan yang susah, gitu ya, di akhir zaman. Kemudian dikatakan wa kana wa'du rabbi haqqan, yakni wa'dullahi ta'ala fi khurujihim kana haqqan. Dan ini sebenarnya berlaku bagi semua janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Dan ini yang perlu kita pertebal dalam keimanan kita, bahwa janji Allah tidak pernah diingkari, berbeda dengan janji kita. Seringkali kita meleset dari apa yang kita bisa janjikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala janjinya tidak pernah meleset. Tinggal keimanan kita, kepercayaan kita terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Ay la budda an yaqa'a kullu ma wa'adallahu bi syai'in fala budda an yaqa'. Maka harus terjadi setiap apa yang Allah telah janjikan, pasti dia akan terjadi. Lianna adamal wafa'i bil wa'di imma an yakuna an ajzin. Kenapa? Karena tidak mampu menunaikan janji itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena tidak mampu. Jadi kita sebagai manusia kadang tidak menepati janji, tidak mesti sifat munafik. Karena kadang kita janji misalnya ketemu teman Jumat pagi, tapi qadarullah Jumat pagi kita sakit. Sebenarnya kita ingin menepati janji, tapi kita sedang sakit. Ini karena ajz, kelemahan, ketidakmampuan. Wa au imma an yakuna an kadzibin. Nah, ini yang kedua, ini yang sifatnya munafik. Apa itu? Dusta, bohong. Janjian hari ini atau hari tertentu atau janji tertentu, kemudian padahal memang niat awalnya membohongi orang, ya. Maka dua kemungkinan ini fahuwa wallahu azza wa jalla munazzahun anhuma jami'an. Allah tersucikan dari dua hal ini semuanya, anil ajzi wa anil kadhibi. Allah itu maha mampu sehingga tidak boleh dikatakan ajaz, dan Allah itu benar, tidak boleh dikatakan dusta. Fahuwa azza wa jalla la yuhliful mi'ada likamali qudratihi wa kamali sidqihi. Allah tidak akan menyelisihi janji karena sempurna kemampuannya dan sempurna kejujurannya, kebenarannya. Maka subhanallah, kalau masih ada perasaan dalam diri kita tidak percaya dengan janjinya Allah, berarti ada yang belum beres dalam tauhid kita. Ada yang belum beres dalam keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah pentingnya kita mengulang dan mengulang masalah tauhid, baik rububiyahnya, baik uluhiyahnya, dan utamanya adalah asma wa sifat, di mana tauhid asma wa sifat mengenalkan kita akan Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya yang indah, yang mengandung sifat sempurna. Taib ini yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini, dan yang berikutnya cukup panjang.
Melihat waktunya nanggung. Ya. Monggo silahkan kalau ada mungkin koreksi, tambahan atau pertanyaan. Jamnya belum dipasang ya Mas? Saya punya jam di depan soalnya. Yang lain cari-cari. Fadl. Terkebunnya pasukan Nabi Isa dan Kilamat ini untuk manusia lain gimana? Apa sudah diberikan semuanya? Wallahu a'lam. Ada ya. Keterangan yang ada menunjukkan mereka terkepung di benteng-benteng. Disebutkan dalam riwayat mereka berlindung di benteng-benteng. Jadi dan kita tahu bahwa benteng itu tidak hanya menampung apa? Pasukan saja. Jadi kalau mungkin bisa dibayangkan, diprediksikan ya manusia yang lain, anak-anak, perempuan, orang tua ya ikut berlindung di mana? Di benteng-benteng tersebut. Allah a'lam. Dan ini kisah ini membantah tafsiran sebagian orang tentang Ya'juj dan Ma'juj itu siapa? Orang Cina. Sebagian mentafsirkan apa? Orang Barat. Kemajuan teknologi yang melahap kaum muslimin. Ini salah. Karena Ya'juj wa Ma'juj itu makhluk yang belum keluar. Keluarnya nanti setelah keluarnya siapa? Dajjal. Alhamdulillah Dajjal sudah keluar belum? Belum. Yang sudah keluar Dajjal kecil. Karena artinya Dajjal itu apa? Pembohong. Dajjala itu artinya berbohong. Dajjal itu pembohong. Kalau pembohong kecil sudah yang menggandakan uang itu kan Dajjal. Dajjal kecil. Antum kalau dengar ceramahnya Ustadz Firanda, beliau sebutkan itu. Kalau ada orang seakan menolak, oh bagaimana kita akan mengikuti Dajjal? Dia kan jelas tanda-tandanya dan sebagainya. Lawang sekarang Dajjal yang kecil saja diikuti, banyak pengikutnya. Apalagi Dajjal yang besar, yang bisa mendatangkan hujan, bisa mendatangkan roti dan sebagainya. Maka alhamdulillah Dajjal yang besar ini apa? Belum keluar. Berarti Ya'juj dan Ma'juj itu belum keluar. Yang kedua, mereka apa? Dimatikan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah dengan apa? Hewan kecil tadi. Maka nyatanya orang Cina juga masih ada. Dan kita tidak pernah diajarkan dalam Islam untuk membenci satu kaum. Mungkin di hari-hari ini beredar itu potongan video tentang anak kecil Cina belajar bahasa Arab. Berarti ada orang Cina yang Muslim. Jadi kita membenci itu bukan karena apa? Bangsa, suku, tapi membenci karena kemaksiatan. Kalau sebangsa sendiri, kalau dia tukang maksiat ya kita tidak suka, kita benci. Maka cinta dan benci itu dibangun di atas keimanan. Kita mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ustaz Syafiq memberikan taklik video tadi. Sebagian mungkin sudah menyaksikan. Seharusnya kita malu, gitu ya. Yang suka kadang sinis dengan etnis Cina begitu ya. Nah, ini ada Cina Muslim mau belajar Arab, masih anak-anak lagi. Nah, kenapa yang sudah kawak-kawak sudah kelewatan Ustaz? Apa yang lewat? Ini ya. Allah masih berikan kesempatan. Yang penting istiqamah ya Pak Jianto ya. Sudah berapa tahun Mas Jianto? Sudah berapa tahun? 5 tahun. Durusul lughah jilid pertama 5 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah sudah mulai masuk jilid kedua gitu ya. Nah, ini contohnya. Jilid pertama sampai ngelotok 5 tahun ya.
Entah ngelotok apanya, covernya yang ngelotok ini. Semoga bermanfaat. Nah, Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa kita bacakan, diskusikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.